Asik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Waalaikumsalam sonten, warahmatullah. ya wilujeng sonten Pak Ismet, kumaha kabarna sehat? Alhamdulillah dan seperti inilah wajah Iya. lockdown. Aduh, aduh, tos lami ya, tos seserian sareng Pak Ismet. Aduh, ampun. Aduh, Pak Ismet. bahaya ke. Nyada mah Ismet channel juga sule atuh. Oke, teman-teman yang baru bergabung sore ini akan melanjutkan agenda receh lah, agenda ringan, eh, ngobrol online cenah Pak Ismet gitu. Tuh, Disebat nanti roll dengerin. on gitu Pak. Mhm. Manawi terang roll on gitu Pak. Kayak kantun galingan. Roll on. Ayeuna teh Pak alhamdulillah tos bagian keopat Pak. Aduh alhamdulillah. Iya, Respon positif. Halo Galih Gagau, Bapak sehat Pak? Cenah tuh saurna iya tuh. ditaros. Atos Dewaler. Galih teh perkusionis wedding nomor satu di Jawa Barat. Wah, buset. Hebat. Pokoknya mah. Keren pokoknya mah. Oke, Wilujeng bergabung Kang Galih Gagau. Nah, tak itu Pak ayeuna teh bagian kaopat Pak. Alhamdulillah Mhm. respon dari teman-teman, dari mahasiswa, dari umum, para dosen asik oke Pak gitu. Makin sini makin asik. Pasti ayeuna part keempat ini jauh lebih asik karena ada Pak Ismet. Duh, apa yang menjadi asiknya? Apa nih? Terus, Eta ku anu moronyoina eta gitu Pak. terus the update kia ya, bahaya. Terus oke teman-teman, barangkali sudah tidak asing lagi. Sekarang saya mau mengobrol online, roll on bersama Hmm. Bapak Ismet, anu paling Hmm. cucok se-ISBI. Hmm. Badai se-ISBI atau se Jawa Barat Pak? Kayak sekedap deh bade daftar iya pemilu jadi gubernur ngerehkeun Amin, Ridwan Ridwan Kamil. amin. Wah mantap upami Pak Ismet enten gubernurnya. Sigana teh ISBI jadi 10 lantai. Iya siap. Kahandap tapi. Atau kemudian engke basement di luhur, kuliah di handap gitu. Iya. Janten moal sesah ngadambel perdam Pak gitu. Iya. Oke teman-teman, Bapak Ismet ini aduh pokoknya dosen is the best, pokoknya seniman is the best, musisi is the best, komposer is the best. Sekaligus Wakil Direktur Pascasarjana Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Tuh lengkap Pak. Aduh, ini Hmm. capek. Kan tuh naon deui atunya. Kantunan tak Pak anu teh acan. Pak Ismet mah sok sok uningan gini. Ya rada rada sensitif Nah, ya udah. nanti. Bahaya, bahaya. Oke, asik. Ramdan, Gariska, selamat bergabung. Duh, ada eta tah, ada Krisdot. Asik, Wisdat. Hmm. Murid Bapak pengen tanya atau rencana Itu teh Bapak? alumni kita, alumni Bambu loh, Oh, baru alumni. baru Oh, iya. selesai kemarin. Gelis, Alhamdulillah. Oh, gitu. gelis pisan. Meni semangat, Pak. Nyebat Kan gelis. nu gelis mah kedah energina kedah benten. Jadi, spirit carries on namanya. Bukan nama on Iya, fire. iya biasa. Asik. Tuh, Pak, ditaros Kang Ismet, iraha deui kawanayasa. Cenah tuh. Kamari mangkukna di itu di Kamsat di Kang Iman. Nuhun Kang tuh. Iman Ule tuh di Nya. Wanayasa. Duh, Kang Iman Kelhan gitu. selalu bergabung Pak Ismet. Mantap Mhm. dari part 2, part 3. Mudah-mudahan sekarang juga nongol lagi pasti Kang Iman Ule. Siap, siap. Selalu ikut bergabung, keren Kang Iman mah. Atau caket ka Subangnya Pak di Wanayasa. Tapi hoream ke Subang teh. Aduh, atau aya kantos aya peristiwa pangintanya Pak. Iya, sang Ega Robet dah. Ega Rebit. Tukang tunggal tenggelnya Pak. Iya. Aduh. Pak Ismet, manawi atuh bade ngobrol perkawis naonnya anu sakinten anu nu tiasa digarap gitu itu. Tina sonten ieu.
Mangga bade Manawi. ngawangkong naon we asa ulah ngurabkeun we da tos aya Covid anu mah protokolna. Aduh, Pak, kewe atunya orang sambungkeun kalaresan kan ngawulang di prodi musik bambu angklung dan musik bambu nyapanya abdi kalaresan Iya. anak bungsu panteun Pak, anak Mhm. bungsunya. Paling Mhm. cute berarti nyapanya, paling Ya cute iya, dibanding Pak Ismet. mudah-mudahan. Ah, Ku untuk tema sore ini kita mah ngobrolnya santai nyapanya. Santai. iya, santai lah. Iya. Ini Santai tapi Pak musingkeun tentang gitu nya. asik, siap. Ini Pak tentang ini musik bambu di era milenial, kenapa? Memang banyak Mhm. sekali diskusi anak-anak sekarang tentang musik bambu itu di kalangan milenial itu Mhm. seperti apa dan bagaimana gitu Pak pandangan Pak Ismet secara keseluruhan dulu deh dari Hmm. musik bambu Oh, itu sendiri. ya kalau lihat sebetulnya dari skalanya ya, misalkan dari Ya, sisi kuantitas itu musik bambu sudah banyak diminati. Terlebih lagi ketika misalkan waktu itu Karinding Attack ya. Jadi kita tidak oh ya, melihat bahwa musik bambu selalu berhubungan dengan angklung saja. Kita melihat dari sisi medianya gitu. Jadi ada musik Karinding Attack. Nah, sejak itu menjamurlah anak-anak muda itu melihat potensi musik bambu menjadi sebuah bagian dari ekspresi mereka kalangan milenial gitu. Makanya betul. itu ya dari skala pendidikan dan animo itu banyak sekali misalkan tiap tahun pola dan pendidikan seperti apa sih? Karena kan di kita itu di Indonesia bahkan di dunia itu satu-satunya misalkan begini program Ya, studi yang dari benda kan gitu ya. Jadi ini yang dari paling dari unik di media gitu ya dunia. Pak ya. Mm-mm. Iya dari Dari media bahan gitu. Ini gitu ya, dari bahan. udah dari bahan. Makanya kan terunik Hmm. di dunia itu yang hanya ada di ISB Bandung program Oh, angklung dan berarti musik bambu gitu. sedunia itu satu-satunya gitu ya, Pak ya? Iya, yang unik baru ada nama Oh, prodi yang berlahir dari benda gitu. hmm, Nah, makanya kan terlepas dari persoalan itu untuk potensi perkembangan sekarang ya sudah sangat bagus. Jadi ya ruang gerak angklung kan tidak secara konvensi yang biasa kita lihat sehari-hari ya. iya, Artinya dari kulturnya misalkan ada di Cipta Gelar, ada juga yang di daerah-daerah lain di Tasik, di ya yang mengembangkan konvensi-konvensi tradisi juga masih sangat maju dan masih hidup. betul, Nah, dan betul. ada reformulasi dari kalangan milenial sekarang untuk menciptakan ruang baru meskipun wajahnya ingin terlihat pemaknaan-pemaknaan dalam konvensi masih juga terlihat ya. Misalkan anak-anak Hmm, muda sekarang udah nggak gengsi tuh pakai pangsi, pakai ikat, pakai itu kan satu betul. loncatan yang luar Iya, biasa gak gitu. malu lagi gitu ya, Pak ya, Hmm, walaupun terlahir di era iya, milenial memakai baju hmm, pangsi. Seperti itu. Asik juga ya, Pak ya. iya, hmm, Kalau melihat dari kreativitas tuh hmm. anak-anak sekarang gitu memainkan musik bambu, bagaimana Pak pandangannya tuh? Kreativitas mungkin dari segi kolaborasi Itu dengan juga genre lain ataupun dari instrumen lain. ya itu juga banyak ya artinya perkembangan-perkembangan yang signifikan misalkan terutama setelah ke sini misalkan ada angklung toel misalkan itu yang umumnya angklung itu selalu tidak lepas dari karakteristik komunal semenjak adanya angklung toel itu sudah bisa memiliki spesifikasi dan menjadi sebuah part tersendiri misalkan mereka bisa memainkan dengan cara solis bisa berkolaborasi dengan orang lain gitu ya yang umumnya memiliki handicap jumlah dan lain-lain itu sudah bisa bisa dilakukan secara mandiri bahkan sekarang kan udah menjadi alat individu juga gitu. Nah Betul. ini menjadi Mm-mm. satu loncatan semenjak misalkan angklung duel
berkiprah dan memiliki ruang tersendiri di dalam kreativitas. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang baik sih kalau saya lihat, karena di sana sini sekarang kan lagi musim, tapi juga kita tidak apa artinya tidak mengecilkan ruang gerak yang lama, artinya konvensi-konvensi lama masih pada jalan, misalkan festival-festival di UPI, misalkan Festival Angklung Padaeng di ITB, dan itu masih terus berjalan. Saya pikir ini menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Betul. Sekarang institusinya semakin hari juga semakin berkembang secara kualitatif gitu, dan prosentase perkembangan mahasiswanya juga di kantong-kantong budaya juga semakin banyak diminati. Ini menjadi satu loncatan yang luar biasa. Jadi tetap lestari gitu ya Pak ya, di Iya, kalangan anak-anak sekarang karena gitu. memang logika-logika angklung itu sangat cocok dengan konstruksi-konstruksi budaya Jawa Barat itu sendiri, karena memang unsur kita kan folklorik ya. Jadi selama unsur-unsur folkloriknya itu muncul dan kena dalam hati masyarakat, maka orang Sunda akan merasakan bahwa itu tetap akan selalu menjadi bagian dari kehidupan mereka gitu. Jadi kan dulu terdapat agak sedikit kegalauan, misalkan apakah mungkin nih angklung diadaptasi dengan berbagai macam bentuk gitu ya. Nah, sekarang kan tidak, artinya kecenderungan untuk lebih progresif itu bahkan lebih muncul sekarang gitu. Lebih banyak macamnya gitu ya Pak ya. Bahkan kecenderungan progresivitas di dalam dunia konvensinya aja, misalkan dalam tanda kutip kabuhunan itu sudah semakin baik juga gitu kalau saya lihat. Artinya dari sisi kualitas dan kuantitas bambu di sana sini sudah sangat maju gitu. Kalau melihat dari angklung toal itu sendiri Pak, banyak yang nanyain juga itu bagaimana sih Pak awalnya gitu, kok bisa ditoel-toel gitu Pak, untuk jadi unik gitu, bermain sendirian gitu. Karena yang memang kalau saya lihat dari progresi angklung toel itu ya, terlepas dari persoalan siapa mendahului, saya lihat dari konteks musikalnya aja ya. Artinya kecenderungan untuk bisa memiliki sebuah opsi individu ini yang menjadi penting. Jadi musisi-musisi muda sekarang, bahkan mungkin orang-orang musisi biasa, misalkan umumnya pemain piano akan juga merasa menjadi sebuah tantangan buat mereka, saya pikir gitu ya. Kalau mau melampiaskan sebuah ekspresinya ke angklung toel, saya pikir mereka tidak akan sulit untuk itu. Nah, kalau dari hierarki atau kesejarahan kan memang agak sedikit abu-abu. Tentunya di dalam produk kultur selalu ada saling klaim itu ya. Misalkan dulu sebelum angklung toel ada angklung pukul, misalkan seperti itu, dan lain-lain. Dan perkembangan itu selalu memungkinkan untuk bisa dalam tanda kutip menjadi sensitif ketika bertanya siapa pendahulu-pendahulu gitu ya. Nah, saya sebetulnya tidak akan terlalu mengubah unsur pikiran ini kepada siapa sebetulnya pencetus angklung toel, tapi saya lebih memaknai tentang persoalan bagaimana fungsi angklung toel yang berkembang dalam lingkungan masyarakat saat ini gitu. Dan akhirnya diterima dengan baik ya Pak ya? Iya, betul, karena kita harus tahu saja setiap kreativitas itu selalu dimaknai dan dipertanyakan dulu independensinya, pasti itu. Betul. Nah, yang paling untuk bisa dijadikan sebuah karakteristik penerimaan masyarakat adalah kontinuitas dan keberanian untuk menjaga konsistensinya. Saya pikir misalkan salah satu contohnya senior kita dan maestro Kang Yayan misalkan ya, mengembangkan angklung toel seperti itu dari hasil keinginan dan konsistensinya untuk mensosialisasikan seperti itu. Maka artinya kan kita lihat bahwa saat ini untuk kalangan sekolah, untuk kalangan muda, jadi seolah-olah sekarang begini, bagi yang selalu juga memahami sebuah konsepsi konvensi, misalkan ketradisian dalam tanda kutip angklung, sebetulnya mereka mengakui, saya yakin mengakui
Betul. keberadaan angklung. Mau bagaimanapun itu harus sudah menjadi bagian dari milik kita bersama gitu. Betul, Pak, betul. Ya, itu yang paling penting untuk kita maknai ya. Anak kan pertanyaannya mendasar. Kumaha lamun di aku kubatur kan nyeri hate ya. Betul. Iya. Nah, sederhana, mending aku sekalian daripada dipaseakeun kan gitunya. Iya, betul. Pernah ada kasus seperti itu ya, Pak ya? Beberapa tahun silam. Ya, hal itu beberapa tahun silam. Waktu itu juga tahun berapa ya? Tahun eh, 2003-2004 ya, ketika angklung ada isu di Caploku Malaysia kan, kebetulan waktu itu pas sekali waktu pembukaan apa Festival Bambu Nusantara pertama tuh yang di Kebayoran. Oh, tahun 2000 berapa tuh, Pak? 2000 berapa ya? Saya lupa, 2007. 2010, 2009. Di bawah Iya, 2010 ya, Pak? dia buat 2010. Nah, kebetulan saya itu waktu itu kan lagi ramai-ramainya itu Iya, seolah-olah dalam betul. tanda kutip diklaim ya. Iya. Terus kebetulan saat itu saya diwawancarai oleh beberapa wartawan tentang fungsi dan bagaimana seperti itu. Saya katakan saya lebih ekstrim. Kalau saya orangnya kan daripada mencari sebuah pikiran yang solutif lantas nggak solutif, bahkan saya lebih baik begini. Saya itu ketika itu ditanya bagaimana menurut pendapat Kang Ismet tentang masalah adanya orientasi klaim dari Malaysia. Terus saya bilang, berarti saya harus menjawab dari perspektif saya sebagai player atau sebagai musisi atau sebagai penggiat ya. Kalau saya akan merasa bangga, kalau merasa memiliki sebuah kekuatan tersendiri. Karena apa? Ruang gerak saya berarti akan bertambah di negeri sendiri saja gitu ya. Artinya kita bisa merambah ke Indonesia. Karena apa? Saya merasa yakin bahwa sekalipun itu diklaim, nyawa itu tidak akan hilang. Nah, itu kita harus percaya bahwa kita berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun hidup dalam lingkungan dan menciptakan angklung, misalkan Pak Daeng dan almarhum Pak Daeng dan apalagi karun-karun kita. Jadi kita tidak akan kehilangan ruhnya sebetulnya. Ya, bagaimanapun seperti misalkan begini, contoh satu alat kendang Sunda misalkan. Iya, Pak. Sekarang kan kendang Sunda itu sudah dimiliki dalam produk skala nasional pengakuannya. Iya. Nah, toh tetap saja yang namanya kendang seperti itu yang dimiliki oleh Sunda akan memiliki sebuah ruh ketika dimainkan oleh orang Sunda, tetap aja nggak akan hilang gitu. Betul. Makanya tidak harus terlalu dilebihkan. Makanya tadi saya kembalikan lagi ke prinsip ketika angklung toel itu dipermasalahkan, daripada dipermasalahkan mending diaku ya. Iya. Artinya saya pikir tadi konsepsi saya berpikir seperti ini, setiap kreativitas itu selalu cenderung dipertanyakan dulu independensinya. Kalau terus itu akhirnya sudah bermasyarakat, lantas bermanfaat untuk edukasi, apalagi semua itu untuk kemajuan kebudayaan di Jawa Barat, saya pikir akan sangat salah kalau kita mempersoalkan seperti itu gitu. Jadi pada dasarnya harus dirojong dengan positif gitu ya, Pak ya? Iyalah, Iya, betul. karena misalkan begini, coba pertanyaan saya satu, aya salah naon sih ku angklung toel, salahnya di mana kan gitu. Analisis apa secara akademik, secara sosial, secara fungsi musikal, naon salah angklung toel kan gitu. Enggak juga kan, enggak ke sana. Nah, makanya kan saya pikir kita akan luruskan pemahaman. Toh misalkan kapasitas-kapasitas pola dan konstruksi konvensi yang lain, misalkan angklung Padaeng, angklung atau misalkan angklung toel, angklung apa di Cipatujah, angklung Buhun, di Ciptagelar, di mana-mana mereka punya habitat dan ekosistemnya tersendiri. Justru yang harus dibangun sekarang bagaimana memunculkan ekosistem yang baru itu dimaknai sebagai sebuah keparigelan atau kreativitas saat ini gitu. Jadi kan kalau orang etnomusikologi atau orang-orang yang bergelut di bidang akademik itu jadi ada catatan diakronik, ada catatan hierarki atau catatan sejarah perkembangan angklung. Untuk itu wae lah gitu. Iya, benar kan. Nah, Berarti Pak, gitu. kalau misalnya dari melihat angklung toel ya notabene angklung diatonis gitu ya, Pak ya? Gitu. Itu didasari ataupun berawal dari angklung tradisional nggak sih Pak gitu? Itu banyak Ya yang jelas pertanyaan loh. gitu.
Ya Mm-mm, mm-mm. pasti, karena itu menjadi sebuah tadi katakan bahwa ruang-ruang janin atau apa genealogi dari angklung ya terserabut dari akar-akarnya Buhun, misalkan di Cipta Gelar, Mm-mm. di apa di Baduy dan lain-lain gitu. Mm-mm. Tanpa hasil reka cipta dan apa pengabdian terhadap lingkungan mereka di sana, lingkungan-lingkungan tribal mereka tidak mungkin pada yang terinspirasi untuk menciptakan itu, Pasti gitu ya. ya Pak ya, ada Ya gitu. iya. Nah, setelah Berbagai macam gitu. kita kan perlu tahu tuh pencatatan sejarahnya itu seperti apa, Mm-mm. seperti apa. Jangan melihat bahwa sekarang ujung-ujung pasea, masa kita tuh sudah Mm-mm. tidak enaknya kebudayaan kita tuh ningali jelema pasea teh geus bosen gitu. Jadi jangan sampai melihat begini ketika kreativitas itu dilihat sebagai sebuah barang anu sifatnya itu involusi. Tahu nggak Mm-mm. itu? Jadi Gimana Pak? setiap kreativitas jangan dilihat sebagai barang satu involusi itu jadi begini. Ngerasa mahir tapi tidak mampu berkembang gitu. Hmm. Nah, ini Hmm. kekhawatiran saya ada di sana. Seperti misalkan Hmm. involusi pertanian ya. Hmm. Sekian puluh hektar ternyata pas dipanen gabah kosong gitu ya. Jadi Hmm. tidak menemukan wow gitu tuh euforia dari awal, ternyata hasilnya tidak berbentuk apa-apa gitu, Hmm. tidak bermanfaat. Nah, saya pikir kalau ruang-ruang inisiatif kreatifnya itu terus dikembangkan menjadi wilayah-wilayah yang progresif, wilayah-wilayah Hmm. akademik, wilayah-wilayah edukasi, wilayah-wilayah akhirnya wilayah-wilayah ekonomi kan seperti itu ya. Betul Pak. Nah, ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat simultan untuk kebaikan. Maka di sana kita tidak lagi melihat bahwa angklung itu sebagai bagian dari media ekspresi, tapi sebagai bagian dari progres kebudayaan gitu. Hmm. Hmm. Kalau balik lagi di sejarah sedikit Pak, ada awalnya bisa dikatakan angklung itu bukan media untuk pertunjukan gitu Pak, atau sarana yang lain gitu untuk jadi hiburan, dan sekarang berubah menjadi eh, apa, kesenian dipertunjukkan gitu. Mungkin ada kaitannya gitu ya Pak? Enggak? Ya iyalah, Mm-mm. tadi saya katakan bahwa unsur-unsur yang paling kita bisa pahami adalah dari janinnya ya, atau dari Mm-mm. genealoginya gitu. Jadi janin di dalam angklung itu terserabut dari akar-akar tribal masyarakatnya. Misalkan masyarakat-masyarakat yang selalu berhubungan dengan konsepsi-konsepsi ritualitas, ritualisme Mm-mm. masyarakat. Nah, di Iya. mana angklung sebenarnya bukan hanya sebagai bagian dari ekspresi, tapi sebagai bagian dari pemuliaan kebudayaan mereka gitu. Mm. Nah, ya. Nah, disinilah letak kreativitas muncul ketika menjadi berkembang menjadi sebagai lahan performasi. Mm-mm. Nah, kalau dulu kan lahannya lahan pengabdian nih, itu angklung itu Upacara digunakan adat gitu ya Pak ya? upacara adat, pemuliaan-pemuliaan Ritual mungkin gitu ya Pak ya? ekosistem, ya seperti itulah pemuliaan. Kebiasaan-kebiasaan Ya, tani gitu mungkin ya Pak ya? ya, artinya kan ingat kita harus melihat bahwa Hmm. sisi positifnya ketika itu dikembangkan oleh para karuhun kita, lantas diberikan ruhnya itu kepada orang-orang seperti kita. Iya betul. Kan lucu ke ari-ari geus diberekeun dibuka keran sekulernya kalau para saya kan konyol ya. Saya yang nggak mengerti teh Jadi gitu. jadi jadi kagugu gitu ya Pak ya? Ya, jadi dulu mah dipakai ritual, geus dipakai sekuler, dipakai garalut kan koplok gitu ya. Nah, gitu. Asik. Nah, gitu. Berarti Makanya saya sering jujur aja, saya sering tidak agak sedikit sok mengkerutkan pikiran kadang-kadang penting ujung-ujung nama berkembang dan berdiskusi tentang angklung dengan para intelektual mengkarari tua emang gitunya. hmm. Nah, saya lebih berpikir tentang persoalan nah hari karun-karun umarerena itu ngadat gini gitunya sehingga gitu. Ayo, ayo orang-orang incu-incuna nih pahibat Ya gitu gitu Pak. gitulah Kasarnya seperti itu. seperti itu gitu. Hmm. Tuh Pak,
ada sapaan tuh dari Nurholis Diri Wah, 373N. Halo Kang Ismet, cina gitu Pak. halo udah, wah dia komposer Wih sih, dosen halo Kang. dari isi Padang Panjang, dia sedang Udis, menempuh mantap, doktoralnya. Dia jadi dia juga mantap. begini. Dia itu selalu mengembangkan embrio-embrio skala apa ya, mikrotonnya itu belajarnya Oh, dari memasak rendang. mikrotune itu ya, Iya, keren dia itu, keren dia keren itu. saya saya ingin mencoba dia menghubungkan bagaimana pola-pola membuat Memasak rendang. rendang, maksudnya gimana Pak? Iya, Memasak rendang? kan Itu beliau unik itu banget itu Pak, unik, eta unik. Aduh, nah ampun. ini mah ide saya. Mudah-mudahan aja ditangkap Oh, sama beliau gitu. iya iya. Dia Heeh. tuh ahli masakan Padangnya luar biasa. Terus ya, Asik. terus Berarti sering saya ketemu lihat ya Pak ya? Ke sana, ya ke Padang. enggak sih sering ketemu, enggak ya, kita Hmm. berdiskusi dulu waktu saya di kementerian sama beliau, sering ketemu untuk memisahkan SKKNI sertifikasi Oh gitu. gitu. Nah sekarang beliau lagi meneruskan menyelesaikan program doktoralnya di Jogja gitu. Nasib. Mantap, selamat Hmm. Kang. Tuh, katanya rendang mikrotun katanya. Ya iyalah, yang mesennya juga musisi-musisi yang luar biasa kayak Mas Endi itu, makanya artinya kan rendangnya itu diperhitungkan skala estetika dan nilai apa tonalitasnya. Aduh, si kena hipunya rendang nanti, aduh ampun. Hmm. Dani Brahma, Pangandaran memantau. Siap, Kang Dani. Waduh, Tuh, di ya. Pangandaran, Pak. Wah, eta Kumahanya aya Pangandaran. ini ada apa? Ada sekjen itu Siapa, tuh. Pak? Ada sekjen Kendanger dah, cucu jebet. Asik. Widih, sehat Pak Ismet, cina tuh. Alhamdulillah. Mantap. Wilujeng gabung, Ayo Kang. nanti gabung nanti tanggal 1 saya juga di Daulat di sana di Asik. Kendanger Kidul ya, kita membicarakan Ah, seputar tentang perkembangan. Sekarang kan lagi membahas nih perkembangan bambu. Nah, heeh. nanti tanggal 1 saya diundang untuk membahas tentang progres kendang itu seperti apa. Luar biasa Asik, ini. mantep. Tukang nakol, Hmm. tukang tunggal tenggel kendang gabung pokoknya wajib nyapanya. Iya, siapa itu? Itu mah kudu wajib gitu. Iya. Asik, mantap, mantap, mantap. Asik nih, Pak. Aduh, Pak, kalau misalnya dari kata angklung dan musik bambu ini tuh banyak yang mempertanyakan lah gitu, Pak. Mhm. Kenapa dipisah gitu, Pak? Apakah angklung ini bukan musik bambu atau memang musik bambu ini punya karya yang sudah pakem yang dipelajari atau seperti apa, Pak? Analisa angklung dan musik bambu ini gitu, Pak. Mhm. Ah, nah, ini sesuatu hal yang apa yang mungkin menjadi sebuah catatan apa tugas tugas secara akademik tentang persoalan terminal. Tadi tuh Pak Dinda Oh tuh ya tuh, ahlinya ya sekalian tuh. nanya. Tadi Weh, nggak Pak tahu Dinda, mantap. Pak Dinda nggak Pak tahu Dinda nanya apa, geus ngomong. kabur-kabur itu nah pertanyaannya Ini Pak, ini suka Pak, baca. dari Pak Dinda Pak. Aduh, Cing mantap sok. Pak Dinda, Nih, Pak Dinda, Satya, mantap. Pak Ismet Hmm. meneruskan pertanyaan dari Kang Iman Ule, Cina. Oh, berarti Hmm. dari sesi yang sebelumnya. Bagaimana menurut Pak Ismet perkawis terminologi musik bambu, Cina gitu. Hmm. Gitu ya. Ini Iya. eh tentang persoalan ini saat ini masih dalam satu proses reformulasi ya. Apa yang ada sekarang misalkan di ISBI dengan nomenklatur angklung dan musik bambu, bagi saya seperti kelakar seperti ini. Orang hansip baik olahraga maupun polinya gitu ya. Jadi sama-sama memiliki satu kesatuan dimensi nu eta-eta kene sebetulnya. Hanya ketika kita melihat porsi-porsi yang secara tadi katakan tentang janin, kita harus melihat dari ruang-ruang yang lebih spesifik. Persoalan ini saya pikir tidak menjadi satu hal yang tiba-tiba seperti ini. Ketika saya menjadi ketua Dewan Karawitan Komite Karawitan Sunda di Jawa Barat yang di SK-an sama Gubernur Nuriana pada waktu itu, Hmm. saya kaget
saya menjadi ketua komite karawitan Sunda, tapi ayah dari ketua komite tembang Sunda Cianjuran gitunya. Ya kan, lantas kan berpikir ari Cianjuran lin karawitan kan gitu ya. Nah, Iya, betul betul. seperti itulah pertanyaan. Maka kita sekarang secara konstruktif berpikir, kita lebih menganalisis dan memaknai model-model secara genre-nya saja. Ya, ketimbang lebih spesifik kepada hal-hal yang menyangkut dimensi-dimensi medianya. Artinya dimensi media spesifik seperti angklung ya, kalau angklung ya itu menjadi sebuah model yang sudah established ya. Tapi ketika berbicara tentang persoalan terminologi musik angklung, menjadi sesuatu hal yang lebih luas. Ketika misalkan kita memasuki wilayah pemecahan-pemecahan secara struktural akan lebih mudah. Akan dikembangkan ke urusan prototipe seperti apa, akan dilarikan ke model-model ruang-ruang gerak akademik seperti apa, dan menjadi spesifik seperti apa. Misalkan kita nih sedang bergelut sekarang ya, penguatan bidang vokasi di bambu misalkan. Iya. Ini menjadi tawaran luar biasa ketika bidangnya itu di bawah naungan genre yang musik bambu misalkan. Karena ini akan menjadi luas fungsinya. Misalkan bisa dikembangkan menjadi unsur-unsur yang lebih spesifik keilmuannya, ada unsur organologi, industri, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalkan berkaca kepada yang lebih spesifik angklung saja, ya orang akan seperti itu. Lantas, tugas lembaga, tugas institusional sekelas ISBI ini akan menjadi kerdil kalau memang itu tidak diperjuangkan menjadi skala yang lebih besar nomenklaturnya. Nah, artinya kan seperti itu. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa penguatan itu memberikan narasi-narasi akademik dan menjadi sebuah nomenklatur yang lebih kuat. Apa itu musik bambu? Karena dari sisi potensi-potensi kekhususan, musik bambu tidak hanya mengurus persoalan-persoalan apa yang sedang menggejala saat ini. Ruang-ruang diskursif atau wacana-wacana musik bambu itu jauh lebih memiliki karakteristik historis pada saat sebelumnya ketimbang ada yang sekarang sedang populis misalkan seperti lebih itu. dalam dari yang sebelumnya gitu ya, Ya iya, betul, betul. Nah, ini kan perlu kewajiban kita bersama dalam lingkup institusional itu, taruhlah begini, kalau masyarakat mah kan sederhana ya, baik itu masyarakat umum, masyarakat pengguna, user, atau sekolah-sekolah, umumnya ketika berbicara musik bambu, lompat nanti karena angklung kan gitu ya. Betul. Misal gitu ya, atau yang sekarang progres tadi angklung toel, tetap saja angklung gitu. Nah, artinya ketika itu tidak kita perjuangkan, maka institusi sendiri akan mengalami kendala karena akan sangat sulit kita memberikan sebuah konvensi akhirnya ke depan. Atau misalkan begini, misalkan kita mengajukan sebuah purpose ke kementerian bahwa ISBI Bandung akan melaksanakan festival angklung buncis. Misalkan seperti itu. Betul. Sebelum kita mensosialisasikan, saya pikir kita juga punya beban kendala dan persoalan-persoalan internal sendiri kan. Mengkontekstualitaskan performasinya seperti apa yang menjadi term referensinya apa gitu, seperti itu gitu. Penilaian dan patokannya seperti apa gitu ya Pak. Nah, ya makanya jadi itu yang saya pikir yang harus sekarang dibangkitkan kembali, bahwa fungsi kita secara institusional adalah mengembalikan ranah-ranah ruang berpikir dan ruang naratifnya menjadi lebih fokus gitu. Jadi untuk sekelas ISBI tentunya tidak harus menginisiasi keterpisahan antara angklung dan musik bambu. Jadi ya kalau kita melihat bahwa yang tadi yang dikatakan adanya semacam keinginan untuk menterminologikan musik bambu yang seperti ditanyakan sama Bu Dinda ya. Aduh.
Jadi Budina. Heeh, soalnya sok disangka, saya tuh suka disangka bobogohan, jadi saya tuh sering bilang Aduh, Budinda gitu. hapunten Budina. Mm-mm. Pak Ismetno bangor. Mm-mm. Lanjut, Iya. Pak. Ya gitu. Jadi Iya. kita mulai harus merasa berpikir ketika wilayah-wilayah itu penyeberangannya dibatasi, artinya kita harus Hmm, membuat sebuah garis bentang lurus tentang apa itu musik bambu. Nah, baru dari sana betul. kita akan melakukan sebuah hal-hal atau reformulasi kriteria dari mulai silabus, pemaknaan di masyarakat. Dan itu saya Hmm. pikir varian tentang ruang bambu dalam kontekstualitas kehidupan akademik itu luar biasa luasnya gitu. Nggak akan selesai berbicara masalah bambu di Jawa Barat, mas, sebetulnya Betul. gitu. Berarti Pak, adanya prodi angklung dan musik bambu ini menjadi wadah yang sangat positif ya Pak ya untuk generasi penerus kita ya Pak ya, untuk siswa ingin belajar di prodi angklung dan musik bambu gitu. Ya super positif, asal jangan dosen-dosennya galon rong tiga gitu ta. Buset. Bapak lagi. Betul Pak. Aduh, Asik lah. ada Bu Nok, aduh, abdi jadi ini, jadi apa ya? Aduh, Bu Nok, Wilujeng, Sumping. Alhamdulillah Wilujeng sukses acara musik Berdebar ini bambunya. teh, jadi ini. Asik tuh Bu Nok, sahur Pak Ismet berdebar. Diri sama Bu Nok. Bu Nok, kumaha Bu Nok, sehat Bu Nok. Tadi teh Kang Iman Ule teh naros. Gimana tadi lompat Aduh, lompat ya? kedap. Lompat. Mananya itu teh? Di ini teh di gimana ini? Oh iya ini. Kang Iman Ule, Pak Ismet salam. Mungkinkah jika Salam. konstruksi dasar musikal angklung diketemukan kita bisa merevitalisasi bahkan menginovasi tak sekedar alih instrumen? Ya betul. Itu Itu sangat memungkinkan kan ya. Yang umum terjadi dari saya tidak melihat sebagai sebuah keterbatasan kreativitas ya. Karena yaitu handicap yang terbesar kan angklung mah gitunya. Kalau kita lihat dari sisi epideminya, Pak Ismet eta Padina dulu. Tuh gini. ada yang masuk Aya, we. mengganggu. Tah cenah. Ayo dosen bambu segera cukur rambut dan pelihara jenggot. Berarti Pak Ismet kenging dah. Siap gitu. Oke, Bapak Sekretaris Jurusan Musik hadir. Asik. Pak Hinhin. Ya, Wilujeng. kita lihat dulu sering berkelakar, bahkan ketika saya sering silaturahim ke Saung Ujo juga, saya sering ngobrol sama Kang Opi, Kang Yayan dan lain-lain. Saya sering berseloroh begini. Ini sekaligus juga menjembatani perspektif berpikir yang dipertanyakan sama Kang Iman ya. Kita tuh bukan setuju ini sebagai musisi, sebagai pelaku berbicara tentang angklung kan begini, angklung itu sebuah instrumen yang dalam tanda kutip memiliki dinamika yang sulit diorientasi dinamikanya gitu. Ditarikeun, ngageber, dilaunkeun eueuh soraan gitu ya. Ngebeletak. Ya, sudah gamelan sebetulnya ya. Iya, Sebetulnya betul. ini menjadi sesuatu hal yang umum, tidak hanya berlaku dalam Iya. instrumentasi angklung saja. Gamelan aja contohnya. Itu gamelan yang ada sebuah instrumen orkestratif yang memang sama memiliki kecenderungan handicap dalam persoalan dinamika. Makanya kan kalau secara kultur mau main gamelan, kalau Pak Dr. Lili Suparli itu disirap. Jadi main itu lebih ke pola-pola pemaknaan, pola-pola treatment secara kultural, bukan secara musikal kan gitu ya. Kalau di dalam instrumen-instrumen yang umum kan kita bisa melakukan sebuah treatment dinamika itu dengan persoalan jiwa gitu ya dan lain-lain misalkan ya, pengolahan dinamika. Tapi kan kalau angklung coba cincang tong tarik teuing nabuh soraan gitu. Tarik teuing misalkan gitu ya. Enggak gitu. Terus Pak, terus. Ya, itu sebuah handicap umum sebetulnya di dalam ranah-ranah instrumentasi folklore itu seperti itu gitu. Kecuali yang lebih individu seperti tarawangsa atau centreng, lain lagi konseptualitasnya karena memang itu peruntukannya yang lain gitu ya. Nah,
Kan dari awal juga secara hmm, kultural, misalkan karun-karun dulu kan, misalkan ketika ritual itu perlu dinamika kan tuh iya sama aja mereka menyuguhkan presentasi dinamikanya seperti itu gitu. Apalagi setelah karyaan kan, wah yang namanya karyaan ya bebas ekspresinya gombrang-gombreng gitu. Nah, Laras. Nah, jadi ini yang menjadi tadi sebetulnya angklung itu yang tadi diorientasikan. Mudah-mudahan saya tidak salah lagi membaca pertanyaannya. Perspektifnya adalah memberikan sebuah ranah yang lebih konstruktif karena di sini kita perlu kehati-hatian. Jadi misalkan begini, instrumen itu bisa masuk kepada wilayah-wilayah kreatif apapun, ya. Nah, jangan sampai begini, ketika kita salah memahami konstruksi medianya, kita hanya berpikir bahwa wah angklung hanya dalam taraf begini kreatif, bisa main jung jazz, bisa main jung iya 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 kadang jadi angklung tidak harus secara lebih mudah dipahami sebagai sebuah alih instrumen saja ya, transmedia saja gitu. Ya, Tidak kalau hanya jadi tidak angklung hanya bisa tidak hanya dibedakan sesuai menempel. perkembangan estetika kultural ya. Ya betul. Ya. Ya. Jadi dari ruang-ruang habitat dan ekosistem angklung itu sangat luas. Makanya tadi saya berani berkata bahwa ketika berbicara tentang musik bambu di Jawa Barat ini tidak akan pernah selesai. Ya. Artinya selalu memberikan sebuah peluang-peluang apapun ketika bermusik bambu. Jadi tentang ruang-ruang estetiknya, ruang-ruang kreatifnya selalu memiliki kecenderungan bisa direformulasi, direorientasi dan namanya diperformasi kembali. Mungkin saja nanti setelah ini nih dalam tanda kutip fenomena-fenomena angklung itu akan terjadi angklung-angklung yang lain misalkan seperti itu. Nah, ini sangat memungkinkan selama kita melihat bahwa kadar kreatifnya itu selalu berkembang dan konsisten. Kan begini, kalau yang dinamakan kreativitas kan sebetulnya tidak ada hal yang lebih spesifik untuk menteorikan ya, kecuali si seniman itu mampu beradaptasi dan mengkondisikan sesuatu menjadi sesuatu hal yang di luar kecenderungan umum. Itu namanya kreatif gitu. Nah, fenomena yang ada dari angklung toel, saya pikir ini sebuah perkembangan kreativitas yang luar biasa. Betul. Misalkan kita ini dalam tanda kutip ya, kita yang ada tuh semua yang hadir menyimak itu berada dalam lingkungan habitat dan ekosistem yang sama ya. Artinya ketika melihat angklung pasti ada sesuatu persepsi yang sama berpikir tentang angklung atau musik bambu. Tapi misalkan seorang musisi-musisi yang tidak pernah merasa berkepentingan, bukan tidak pernah merasa berkepentingan, baru memunculkan misalkan menggabungkan dengan DJ atau ini selalu berpikir, wah saya sedang merawat nih, meningkatkan tradisi atau ikut memperkenalkan tradisi. Ini juga sesuatu yang hal-hal yang perspektif yang harus juga diluruskan ya. Contoh tidak hanya angklung, misalkan ketika ada grup-grup band yang progresif, grup jazz ketika mengambil wacana-wacana tradisi itu selalu berpikir misalkan ya dalam konsepsi ini saya menggunakan musik-musik etnik sebagai sebuah bagian dari tanggung jawab kultural saya misalkan seperti itu. Nah itu juga tidak seperti itu ya, meskipun itu hak mereka, hanya berpikirnya harus menjadi sebuah bagian yang musikal saja, mereka tidak perlu harus menciptakan sebuah analogi bahwa ini sebagai tanggung jawab kultur. Tanggung jawab kultur mah tetap orang yang ini kita kan berbicara tentang konsepsi culture heritage ya, misalkan hak budaya misalkan. Ketika kita bertanya tentang culture right misalkan untuk masalah angklung ya, sangat mendasar. Yang sebetulnya memiliki hak budaya itu siapa? Ketika kita sederhana berpikir, ketika kita berbicara tentang culture right, maka logika teh nya atuh urang-urang gitu padahal salah.
Yang memiliki culture right, kewajiban terhadap kebudayaan itu pemerintah loh. Gitu. Betul. Beres, Jadi Pak. di sana karena kita sebagai pelaku, kita sebagai pengrajin, kita sebagai musisi, kreator dan lain-lain itu dimiliki dan diperkuat oleh undang-undang pemerintah yang harus melindungi seperti ini. Jadi termasuk memberikan sebuah potensi-potensi dukungan-dukungan perkembangan-perkembangan orientasi kreativitasnya seperti itu. Oh, berarti disambung lagi tuh Pak sama Pak Dinda. Katanya jadi angklung bisa diberdayakan sesuai perkembangan estetika kultural ya Pak Ismet gitu. Ya, sangat-sangat memungkinkan dan itu Iya, menjadi betul saya sangat setuju sekali gitu. Jadi Ya, kan begini ya, salah satu contohnya ikon-ikon India misalkan nih, kita berorientasi kepada kekuatan kebudayaan India misalkan ya, ketika berbicara tabla saja ya. iya. Di bagaimanapun ketika dia menyokong sebuah pola pendekatan kreatif apapun, ngegabung dengan ini, ngegabung, taktung-taktung orang sudah tahu bahwa itu ya memiliki sebuah ikonik yang spesifik. Meskipun pola permainannya dibedakan dan apa-apapun dalam treatment yang berlainan, ketika kita mendengar auralnya sudah pasti itu mewakili merepresentasi kulturnya. Ya. Nah, yang harus kita hati-hati sekarang di dalam angklung adalah itu. Bagaimana kita menempatkan estetika kulturnya menjadi bagian yang ikonik dalam kebudayaan Sunda atau kebudayaan nasional. Begitu. Betul, mantap. Nyambung tuh Pak Dinda, sahur Pak Ismet. Setuju banget gitu ya. Ya. Oke, atur nuhun. Lanjutnya Pak, ya dari Pak Iman Ule. Nuhun Sok, Pak Ismet. Saya pribadi optimis angklung juga bisa terangkat pamornya sebagai salah satu instrumen solo yang masuk pada ensemble lintas tangga nada dunia. Artinya bisa juga tidak hadir secara independen. Ya, betul. Ya. Karena nah, ini misalkan satu hal ya dari fungsi ya, saya melanjutkan juga tadi terinspirasi oleh statementnya Kang Iman Ule. Saya melihat ketika angklung masuk pada sistem-sistem sampler keyboard misalkan gitu ya. Nah, pertanyaan yang sederhana dari kita, ketika itu sudah diadaptasi dalam sebuah media elektronik, persoalannya kita sebagai orang Indonesia dapat apa? Ya. Karena di dalam keyboard itu tidak pernah disebutkan bahwa ini Indonesian angklung atau Indonesian bambus dan tidak pernah begitu. Lain lagi, kalau misalkan kita melogikakan sampling di dalam di dalam keyboard gamelan itu sudah pasti ditulis gamelan kan? Ya. Betul. Javanese gamelan. Coba lihat di software-software yang sedang ada di kontak di mana-mana, di Ethno Fusion di dalam software-software itu mereka lebih spesifik. Nah, makanya kita sebagai masyarakat akademik sedang memiliki tanggung jawab untuk meredesain, mereformulasi tidak hanya pada tatanan-tatanan performasinya, tapi tatanan-tatanan terminologinya. Tadi betul sekali untuk jangan sampai ke persoalan yang lebih substantif atau lebih struktural. Pemisahan antara angklung dan musik bambu aja sudah menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita gitu. Betul. Bukan pertanyaan saja besar, menjadi sebuah tanggung jawab kita untuk meredefinisi itu sendiri gitu ya. Sehingga orang tidak kabur gitu. Itulah. Sip. Kurang lebihnya seperti itu. Mantap. Ya. Nanti makan ya. Kurikulum di ISBI saya yakin akan sangat luar biasa ketika berbicara tentang musik bambu. Ada mata kuliah angklung yang lebih spesifik, di sana ada reorientasi karakter orang bisa saja menjadi dirijen, menjadi komposer. Itu untuk satu mata kuliah saja angklung. Itu desain turunannya banyak gitu. Dan berarti bisa menjadi keterkaitannya dengan lulusan nanti ya, Pak ya? Barangkali ketika udah mengenai pendidikan di prodi angklung dan musik bambu,
setelah lulus banyak sekali peluang-peluang untuk masa depan gitu ya Pak ya. Ya jelas, Banyak sekali ya. apalagi sekarang kan ranah angklung sedang menjadi satu Mm-mm. apa ya? Makanya waktu saya tulisan saya di seminar di Mahasarakam di Bangkok, saya berani menyatakan bahwa angklung sebagai second diplomasi kultur. Jadi diplomasi kedua dari diplomasi senjata untuk diplomasi kebudayaan kedua setelah gamelan kan angklung gitu. Mm. Kalau dulu kan waktu tahun 90-an diplomasi kebudayaan lewat model-model estetik itu diperankan oleh gamelan tuh. Makanya waktu itu zaman Orde Baru saya tahu persis waktu itu melihat bagaimana gamelan disebarkan ke seluruh dunia lewat kedutaan-kedutaan. Mm-mm. Ya, fase setelah itu kan yang berkembang sekarang angklung nih banyak di kedutaan. Nah, makanya saya menghipotesakan penyebaran itu sebagai sebuah bagian dari tanggung jawab kultur pemerintah untuk tidak hanya mensiarkan kita punya angklung, tapi juga di samping itu kita mendekatkan kepada pendekatan-pendekatan diplomasi budayanya gitu. Sudah banyak ya Pak di negara-negara lain angklung kita tuh. Iya, gitu. Ya. Angklung diatonis terutama ya Pak ya. Angklung diatonis. Iya. Iya. Kalau Katanya untuk nggak ada angklung suaranya tuh Pak Inhin. Saking Pak Hinhin ganteng suaranya. asik mana Pak Hinhin? Oh, nggak WA Pak? Nggak ada di sini. Itu di sana tuh barusan nggak ada suaranya Pak. Siga nama peda rocker gitarnya tarik wae efeknya. Maksudnya suara Pak Ismetna atau napi suara kedua-duanya aman udah cenah. Tuh aman udah. Aman udah cenah Sip, gitu. aman. Nebete tribal sama middle-na abdi diturunkeun Pak Hinhin aman pokoknya mah siap lah. Kan jangan Lanjut, sampai Pak. begini ya, yang satu biasanya sebuah loncatan kreativitas dalam tanda kutip yang salah selalu melahirkan bentuk-bentuk plagiasi, ya. Oh, maksudnya gimana tuh, Pak? Jadi kalau sebuah kreativitas itu lahir dari konstruksi yang plagiatif, itu tidak memberikan kecenderungan sifat-sifat yang mandiri. Karena setelah plagiatif, copy paste ujung-ujungnya kaditunya dekadensi. Persoalan ini yang patut kita jaga ya, terutama kita sebagai pendidik harus mengawal mereka para mahasiswa untuk lebih berpikir persoalan begitu. Biasanya kan kalau di dalam kultur-kultur seperti kita, ya contohnya aja kita tidak menutup mata ketika misalkan lagi demam ujian siga kieu di kampus kieu gitu ya. Kalau saya melihat itu sebagai sebuah produk-produk kreatif yang sifatnya copy paste. Nah, artinya kita memiliki sebuah tanggung jawab kreatif kepada mahasiswa untuk memberikan sebuah dorongan bahwa sebetulnya nilai secara kualitatif itu tidak harus cenderung dilihat keumumannya gitu ya. Misalkan siapa saja satu saat misalkan ada mahasiswa yang mengembangkan unsur-unsur pertunjukan kreativitas kebuhunan dari angklung, ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa karena kami sebagai itu belum ada ya Pak ya sampai saat ini belum ada. Bukan belum ada, tapi belum maksimal ya. Mereka belum lebih mendalam gitu ya Pak ya. Iya, karena yang saya katakan tadi handicap mereka masih terbentur kepada sesuatu logika yang populis, meskipun buhun ditampilkan kudu nate kieu nggak begitu seperti itu. Akan lebih ke persoalan-persoalan yang lebih substansial, misalkan menyajikan sesuatu yang lebih alami kan kita pelajari tentunya karena sebuah karya seperti itu tentu membutuhkan riset yang cukup menarik juga ya kalau misalkan si mahasiswanya itu tertarik. Dan di sinilah juga peran dosen untuk mengawal dan mendukung kapabilitas mahasiswa karena kita juga melihat misalkan kita berada pada ranah-ranah vokasional misalkan seperti itu. Nah, mahasiswa itu harus didorong untuk mencapai
klimaks kemampuan apa namanya eh, praktisnya untuk mencapai tidak hanya bagaimana menjadi seorang musisi yang baik, tapi juga bagaimana kualitas musik itu harus ditunjang untuk mencapai sebuah apa kualitas si mahasiswa itu skillnya harus ditunjang untuk mencapai kualitas atau grade-grade tertentu gitu. Betul, Nah, betul. di dalam yang menjadi menarik buat kita adalah ketika grade yang apa graduation yang akan kita langkahi atau kita ambil di dalam bentuk-bentuk vokasi seperti ini di ISBI, di musik angklung ini dan bambu ini adalah modal-modal atau referensi-referensi yang kebanyakan kultural. Makanya kan harus diriset itu, nggak bisa seenaknya ningali kio angklung buncis dengan ukur ling rong ling brong ling dong ling brong ling dong, nggak juga begitu kan. Meskipun begitu tentu ada tuntunan yang lebih spesifik daripada pemaknaan-pemaknaannya. Itu yang harus diriset, nggak bisa seenaknya gitu. Ya, betul Pak. Ya, Pak, kebetulan Teguh baru masuk menjadi keluarga dosen prodi angklung dan musik bambu, Pak ya. Kalau melihat dari mata kuliahnya berarti nanti mungkin ini input untuk mahasiswa yang sedang ataupun nanti calon mahasiswa bahwa dasar untuk nanti goalnya capaian komposisi musik itu didasari dari mata kuliah apa gitu, Pak? Ya, walaupun semua mata kuliah harus, tapi mungkin didasarinya apa dulu gitu, Pak? Nanti yang harus dikembangkan adalah standarisasi ganda. Pertama, kemampuan-kemampuan skill. Artinya kita akan mencoba penguatannya di dalam konstruksi-konstruksi dasar skill ya. Itu penting. Ya. Karena kita akan mengetahui kan spesifikasi skill yang harus dipunyai oleh mahasiswa itu akan berlainan. Ada skill-skill yang terorientasi kepada produk-produk konvensi, misalkan ketika belajar angklung buhun buncis misalkan. Nah, tidak hanya skill seperti itu, tapi juga performasinya juga harus dipelajari karena itu selalu berhubungan gitu. Nah, ini membutuhkan satu modal kekuatan yang harus seluruh. Tidak mungkin, ngajar buncis tapi gerak-gerak acannya. Jadi ajak gue gitu aja Bang. Ya gitu. Aduh, kumaha Pak? Lagi seru padahal banyak-banyak. Ya kan ini saya lagi ikut adaptasi kebiasaan brengseknya. Lagi asik-asik berpundung koneksi teh kumaha atau nyapanya. Ya, makanya harus begitulah. New normal, AKB, adaptasi kebiasaan brengsek. Aduh ya Allah. Kumaha Pak tadi teh nuju rame ya teh. Bet parem. Ya sih saya lupa lagi ya apanya. Anu tadi teh anu mata kuliah. Oh ya, di dalam mata kuliah kreativitasnya ya mohon. Ya, dari bahan-bahan yang itu kan banyak yang sangat memungkinkan untuk dikorek atau digali dasar-dasar empirisme dan lain-lainnya gitu, karena spesifikasi itu selalu menjadikan alternatif. Betul. Jadi tidak harus begini kan. Yang justru yang tidak pernah kita dalami sekarang adalah misalkan begini, kok tidak pernah ada ya mahasiswa yang misalkan berani ujian TA-nya membuat komposisi tersendiri angklung, menciptakan gitu angklung partai besar bikin orkestra angklung gitu maksudnya Pak? Ya bikin lagu ya namanya cipta aja kan sama saja gitu ya. Jadi kebanyakan nanti kan gitu, makanya kita juga sering menerima satu kritikan luar biasa. Ngeband Dina Awi cina gitunya juga gitu. Nah, tapi kan ini menjadi tugas nantinya, tugas kita bersama juga kembali kepada persoalan-persoalan yang tadi, bahwa ternyata wilayah-wilayah atau opsi-opsi yang bisa dipilih oleh mahasiswa itu luar biasa banyaknya. Bisa jadi konduktor, bisa jadi komposer, bisa jadi arranger di dalam partai-partai angklung itu. Saya pikir luar biasa. Ada kan. Dan saya bangga kan sekarang dosen-dosen di bambu pada jago-jago tuh, meski kebanyakan latar belakangnya tina tukang underrock gitu ya.
Coba Pak melihat dosen-dosen sekarang Pak di musik bambu tuh. Ya, itu potensi bagi saya. Mm-mm. Pertama, mereka masih muda, nggak seperti saya, sudah lesu. Oh, untuk apa? Pak Ismet Terus mah katinggalna 25. yang kedua itu orientasi-orientasi sosialisasinya beda-beda. Misalkan Pak Hmm. Wayan, terus Pak Hinhin, ada Pak Teguh dan dosen-dosen yang lainnya juga. Mm-mm. Jadi kita varian-varian latar belakang dosen itu sudah sangat mumpuni untuk Mm-mm. menciptakan sebuah lokus-lokus yang unik sebetulnya seperti Mm-mm. itu. Jadi Betul, ya betul, Pak. selamat bergabung saja sepertinya kalau Siap, Pak. teman-teman mahasiswa dan dosen-dosen yang baru gitu ya. Iya, Nanti kan ada siap. sholawat bambu tuh Pak Isan gitunya. Pak Isnan. Pak Siap, Isnan ya. mantap. Pak Isnan ya, salawat Awi misalkan gitu. Siapa saya Mun, bisa jadi Ustadz Awi. mun. Saurna pada ngadembal komposisi musik, tina saurna anu mau menggemparkan prodi angklung. Pak Isnan. Sok lah. Nah, Upami Pak Isnan ngajak duet Pak Ismet, sanggem. sangem. Kita ulah ngurapkeun we. Aduh, asik-asik. Aduh, tukar rawasnya. Rame gini, banyak ngobrol kieu teh. Ngobrol Ya, dan PSBB. Pak, tos lami tetepang ti sasih hmm, Maretnya. hmm, Aduh, Maret, April, Mei, Jun. Asik. iya. Alah, ampun. Pata, ada pertanyaan lagi atau Hmm. mungkin ini masukan atau ini ada Nur Kholis lagi, Pak. Aku siap bantu tuh, Akang. Kita kolaborasikan bambu Minang Sunda dengan lokus timbre yang kaya banget. Belum Tuh lagi kan. counter intervalnya yang khas. Wis, Nah, mantap. ya kan misalkan Ini itu, nih, itu terobosan baru nih. Keren ini. saya sangat Kumaha, setuju kumaha, Pak? Kak. Kalau misalkan kita melihat ya Ya, bahwa lokus yang ada dari karakteristik musik di Sumatera Barat misalkan, taruhlah ya. Saruang ya. Begitu prung kan ya itu representasi kulturnya tuh udah jelas gitu. Nah, Hmm. yang menjadi sebuah tantangan bagi kita, sanggupkah kita ketika berbicara tentang pertanyaan yang sederhana, musik bambu Jawa Barat, apa yang bisa kita representasikan? Hmm. Kecuali suling tamiangnya jadi Cianjuran kan gitu ya. Betul. Nah, jadi makna-makna substansi dari musik bambu yang ada di Jawa Barat itu harus menjadi sebuah ikon, tidak hanya ikon-ikon musikal tapi menjadi ikon-ikon kultural. Itu caranya bagaimana kan, itu harus kita buat nih formulasi dan sehingga oh iya itu mah musik bambu Jawa Barat gitu ya. Tapi ketika Hmm. bicara tentang, nggak mungkin kita oh iya itu mah angklung Padayeng Jawa Barat, kan nggak mungkin juga begitu ya, Hmm. karena wilayahnya bukan wilayahnya, sudah pelebarannya sudah lain ranahnya gitu. Makanya tadi saya katakan eh, dulu ketika ada wacana pemilahan tentang prodi angklung dan musik bambu itu menjadi sebuah prodi tersendiri, lantas pertanyaan saya sederhana, Ari Suling Tamiang Nudi Karawitan akan dilarikan kemana? Kan jadi sebuah pertanyaan yang seperti sederhana, tapi kalau kita lihat dari proses media itu, media di bawah musik bambu kan, Betul. ya. Nah, Betul. bangsing, misalnya pokoknya urusan-urusan yang berhubungan dengan perawian lah gitu. Nah, tapi ujung-ujungnya karena dalam dasar-dasar ranah-ranah folklore masuk gitu, pasti dari temu suling Cianjuran mah hubungannya dengan kontekstualnya sapaket jeung eta gitu ya, seperti itu. Degung jeung degung nah gitu. Maunya orang maksakan suling degung terus bikin jadi gamelan awi degung, nggak juga begitu kan misalkan. Tapi sebetulnya kita bisa melakukan passing ketika tiba-tiba, siapa tahu kalau kalau misalkan ada mahasiswa yang mengambil minat suling tembangnya, boleh persilakan. Mereka kita passing Hmm. dengan jurusan karawitan, boleh saja, kita harus mendukung loh gitu. Oh, betul. Ya, misalkan Diberi tiba-tiba, luas, luasan. ya iya, pasti harus seperti Hmm. itu. Betul. Nah,
kita harus membuka sekarang harus membuka sebuah pelebaran opsi dari secara teknis, secara metodologinya juga gitu. Betul. Lebih luas ya Pak ya, bisa passing lagi tuh. Iya. Iya. Sip, mantap Kang Nurholis. Aduh, idenya bagus sekali. Pak, ada lagi Pak. Ini dari Sanggar_Seni_DNR. Katanya, Bos Kuningan katanya pengen menjadi kota angklung. Gimana tuh tanggapannya Bapak Ismet? Mangga Pak, ditanggapi. Ya, itu mah sebenarnya di luar wilayah komitmen saya untuk mendukung atau tidak mendukung ya. Untuk mencapai sana kan itu mah tanggung jawab pemerintah di sana. Bagaimana upaya dan keinginan untuk mewujudkan seperti itu. Kan ranahnya sudah bukan persoalan ranah kreatif, tapi ranah-ranah lebih ke persoalan-persoalan politis sih sebetulnya. Betul. Kalau misalkan, karena kan di Kuningan, itu sebetulnya kalau saya lihat di Kuningan memiliki sebuah karakteristik tersendiri ketika misalkan perjanjian Linggarjati ya di Kuningan itu angklung mulai diperkenalkan. Jadi kalaupun ada wajar dan ada keinginannya pemerintah setempat untuk menginisiasi sebagai kota angklung ya boleh-boleh saja. Tapi mereka harus mempersiapkan loh gitu dari naskah-naskah akademiknya gitu ya, terus sampai ke kan setelah jadi kota akademik tujuannya yang paling berat ada melaksanakan konsistensinya ya. Banyak tuh kota-kota yang yang diinisiasi tempat ini ujung-ujungnya hanya sebagai jargon saja. Ya, tapi ujung-ujungnya Kalaupun jadi berarti harus konsisten gitu ya Pak ya? Ya iya, itu harus tanggung jawab loh, dilindungi undang-undang dan harus bertanggung jawab terhadap undang-undang. Jangan hanya jadi proyek saja, ini ya, percuma. Lebih baik misalkan kan kita tidak misalkan Karawang, Subang, kita tidak melihat terutama Karawang. Karawang adalah kota bajidor atau kota bajidoran, kan enggak mereka, tapi tetap aja melaksanakan seperti itu. Kita lebih mengapresiasi konsistensi mereka daripada menginisiasi sebuah wilayah menjadi bagian dari representasi kultur tapi tidak tanggung jawab gitu loh. Ya gitu. Ya. Baik. Sumedang kota tahu gitunya, padahal nu didagangkeun kuda rengong gitu. Subang kota naon saur Pak Ismet? Kota ganas tapi nu ka dieuna kalah ka Sisingaan gitu. Pak Ismet tos ngarosan teh acan kerupuk ganas. kerupuk ganas. Di Acan tapi diganasi ku Ega Rabbit mah atos gitu. Sigana Pinongol ya Kang Pinongol Kang Egana ya sigana ditepak sigana teh ya ke kulanter. Oke, asik juga ya Pak ya. Kayaknya berarti sah-sah saja berarti intinya Pak ya kalau penamaan suatu daerah dengan penamaan tersebut sah-sah saja asalkan konsisten dari berbagai hal. Ya iyalah. Ya. Ujung-ujungnya kan penamaan sebuah perwilayahan dengan identifikasi budaya itu sangat besar lah. Oh itu Aristof Fahmi, salam lagi. Oke, ada siapa Pak? Itu tuh Mas Fahmi dari Riau Ritem. Wis mantap, Kang Fahmi, Wilujeng. Wilujeng Ngiringan. Ini dia salah satunya orang yang konsisten memberikan sebuah ranah-ranah kulturan dengan gaya yang unik. Mereka lebih milenial, lebih orkestratif dan yang artinya Riau Ritem menjadi sebuah bagian yang unik dari dinamika kreativitas musisi saat ini gitu ya. Mereka medianya media umum loh gitu. Tapi ruang berpikir mereka tidak sampai ke hal-hal yang di luar batasan kulturnya. Nah ini perlu menjadi sebuah catatan dan mungkin satu saat kalau beliau lagi ada di Bandung, kita cobalah undang
Ya, Mas Fahmi ya. Ya, Mas Fahmi, hayu ah orang ameng ka Bumina Pak Ismet, Hmm, hmm. ajakan abdi. Janganlah. Saya tidak terima rocker anu nabeuh dina luhureun kapal. Aduh, asik. Sanes kapal Pak Ismet, pesawat. Ya, kapal terbang maksudnya. Tapi asik. Kadinya wae. Abdi, mangkani abdi mah dijangjang ka bagian teh Iya. gitu. Kumaha lamun si pesawat eta teh jeba nyolangkeun gitu kan. Si Kronosna ngagulutuk ya Saya nya. teh ngadoa hari itu mudah-mudahan sih rak-rak. Aduh. Aduh ya Allah asik. Aduh tos geuningan tos tabuh sabaraha mun teu karaos kabar baik udah Nurholis tuh kata Pak Dinda. Ya, Asik. Kang Dina apa kabar? Dari Garut, salam dari Garut Pak hmm. Sepira tuh. Manawi muridna Pak Ismet Sepira. Salam kasadayana. Aduh, Mm-mm. aya isep tah da eta Asik. kuncen pameungpeuk. Buset. Jadi Selamat. isep itu untuk menjadi kuncen syaratnya jadi jomblo jadi gitu. Saya dukung Oh gitu. gitu. Teh syarat utama gitu Pak. Syarat utama dan dia lakukan Aduh, itu. Makanya nggak pulang-pulang. Dia lebih buset. memilih opsi. Bisa gitu ya. Berarti gampil salah namanya Pak ya. Syarat utama Ya itu mah. iya, mohon. Semua Mau orang di bisa ini. pameungpeuk gitu. Pak, ini Pak rada rada melipir lah temanya sedikit, tapi tetap musik. Kan sekarang teh banyak adik-adik Nah, siswa nih. Ah, kenapa? Pak cerita dong proses Moon Magic apa teh? Duh, oke teman-teman, ini apa sinyalnya lagi muter-muter. Bentar, aduh muter. Oke teman-teman, kita tunggu. nah, Pap, ada Pap? Tadi mah muter Pap, ya, muter-muter halo. muter-muter gitu. Halo, ada Pap? Dekat. Halo, Ada. Halo. ada. Halo, sip. Halo, ada. Ada Pak? Ya. Ya, Ya, saya sip, ada jawab Pak. tadi yang pahami tentang cerita tentang Moon Magic ya. Ini apa Ya, jadi ya, ya saya Pak. Moon Magic Pak, Moon Magic. Ya. itu lucu sekali karena itu pengalaman pertama saya berhubungan dengan apa maestro kelas dunia Hari Prasetya Eurasia ya. Us. Iya. Meskipun pada awalnya saya tidak tahu dia itu waktu itu karena ada mediator namanya Victor Vidal Paz orang Spanyol gitu waktu itu. Dan ketika kita berhubungan kita lewat sentuhan-sentuhan kita bikin di Bandung waktu itu. Terus dengan instrumen kecapi saya dan instrumen kantele saya yang instrumen kecapi yang dari Finlandia itu kita kirim naskah kirim komposisi instrumen itu ke India ya lewat teman saya yang Fidal itu. Terus dia menjawab, lucu menjawabnya itu. Oh, tiba-tiba, I'm sorry Mr. Ismet, I cannot follow your rhythm because the tuning is not correct. It is very very difficult gitu ya. Nah, setelah saya tahu Terus kumaha, Pak? terus saya bilang ini teh orang teh kok straight banget ya ke saya gitu. Akhirnya saya baca. Kan saya sama teman saya Pidal Pas itu orangnya lempeng jadi tidak pernah berpikir kalau berhubungan, bekerja sama, berkolaborasi itu dengan siapa, dengan orang kayak gimana. Enggak, yang penting breng we gitu ya. Bermain seperti itu. Tapi ketika saya lihat catatan akhirnya saya ingin tahu. Nah, ternyata dia itu orang gede di India dan di Eropa. Jadi orang-orang yang sekelas Raffi Shankar gitu ya. Kaget juga akhirnya gitu. Akhirnya saya coba bukan karena ritme, tapi saya coba karena saya coba menganalogikan karakteristik musik yang lebih sesuai dengan pola-pola alur-alurnya si Hari Prasetya Eurasia itu gitu. Nah, setelah melalui pendekatan itu kedua kita bikin model-model. Yes, this is what exactly I need katanya gitu dia jawab. Makanya
peristiwa Moon Magic itu timbul. Tapi ya karena dulu mah nggak kayak sekarang kirim file bisa lewat Langsung Dropbox gitu dan nyapanya, lain-lain. Bread langsung Dulu gitu. mah teman saya Kumaha pergi apa? ke India, direkam Dulu di sana, di syuting. Jogja gitu ya. Iya, jadi prosesnya bisa bertahun-tahun waktu itu. Ya, Berarti tapi ya, berkesan nyapanya. ya sejak itu orang mulai tahu kapasitas saya ketika mau bagaimanapun orang sudah mulai memperhitungkan. Betul. Ketika saya ketemu gini-gini dan waktu 97 saya mengajar di Norwegia, kebetulan ketemu langsung dengan dia. Dia juga kaget, dikiranya saya teh tua padahal bebenit dan kasep gitu ya. Asik. Gitu. Ya tahun segitu lagi cuco-cucona tuh saya gitu. Aduh, lagi meong-meongnya nyapanya. Lagi leur-leurnya. Sip lah. Gitu. Mantap, Pak. I didn't believe that you are too old. You are still very small people Asik. and then very young. Wow, yes. Asik. That's why I am. Asik. Pokoknya mah jadi merasa ganteng nyapanya saat Kayaknya itu Pak teh. Ganteng nah tuh dari digenjeng aki-aki. Digenjeng aki-aki. Asa panggagahna gitu. Iya. Jadi saya Aduh, tidak Pak. ya Mantap. gitulah luka-luka. Seru aja ceritanya. Aduh. Ampun. Nah itulah Aduh. Pak Fahmi. Ya, jadi nah yang paling ruwet itu ketika bekerja sama dengan pemain-pemain Tatawini yang dari Kuba ya pemain. Jadi kita setelah punya pengalaman main sama mereka sama Hari Prasetya Eurasia itu diperkenalkan ke Cikuelo, ke namanya itu pemain-pemain gitar Spanyol gitu ya. Terus ya kita jadi memiliki pengalaman-pengalaman yang substansif saya gitu. Oh ternyata cara mereka mendeskripsikan kemaestroannya itu pada unik-unik. Terus sebetulnya mereka tidak pada neko-neko ya gitu ya. Mensiarkan kemampuan mereka untuk bisa dikolaborasikan, bahkan cenderung lebih intens dan lebih saling bisa menerima gitu ya. Bahkan untuk melabel dirinya sendiri ku sangat sederhana ya Pak ya, nggak ribet cuma gitunya. Ya waktu ketemu di Norway bahkan kita bekerja sama dengan Paco de Lucia gitu ya. Ya enjoy aja. Saya bawa kecapi, main di panggung, di bar bareng-bareng gitu. Enjoy ya Pak ya. Enjoy. Lebih stres dengan artis-artis nu populis di Jakarta. Karena naon geus marake hatong juga panitia nanti penggawa-penggawana kayak pemain-pemain panitia wedding kan gitunya. Berarti kebiasaan mengapresiasinya juga berpengaruhnya banyak di negara ini, di tempat ini, ya, tempat ini banyak. Justru saya banyak belajar dari teman-teman dari luar yang sudah misalnya besar secara skala internasional karena mereka artinya tidak pernah menempatkan dirinya sebagai orang super, apalagi di wilayah world music seperti itu ya. Mereka lebih karena kita belajar dan berangkat dari satu sistem dan ruang berpikir kultur yang sama. Jadi napas dan kekuatan untuk saling bisa menghargai itu lebih diutamakan gitu. Mohon. Jadi ya gitulah saling tenggang rasa dan lain-lain gitu. Kalau di dunia industri di tanah air kan ya itu orang bergabung gitu perasaan teh orang teh suka subordinasi ya secara subjektif padahal tidak seharusnya juga kita memperlakukan seperti itu, tapi kadang-kadang ya itu protap-protap yang dilakukan mereka sudah jadi barrier buat kita gitu. Makanya betul. Kadang-kadang sok lagi gue misalkan kayak artis kemarin saya sempat bertengkar dengan artis gede, tidak akan saya sebutkan namanya ya. Karena selalu gitu ya Pak ya gitunya. Kumaha Bang. Jadi saya katakan jangan salah, orang-orang tradisi di sekarang di Indonesia di tanah air itu yang bergelut di dunia tradisi itu orang-orang pintar-pintar, geus loba doktorna, geus loba profesorna gitu. Betul. Ya. Jadi jangan selalu menganggap bahwa lingkungan dunia intelektualitas tradisi itu dipandang sebagai hal-hal yang terlalu subordinat saja gitu. Betul.
Tuh Pak, Eh, nyambung Pak, apa yang tadi dipaparkan sama Bapak, ada Pak Dinda lagi. Pak Ismet, bagaimana tanggapan para musisi dunia terhadap kreativitas musisi Indonesia? Tuh, tadi nyambung soal. Ya, sekarang sudah karena mungkin pergaulan-pergaulan itu sudah semakin baik. Misalkan Ya. contohnya Dewa Bujana, terus ya, terus Mm-mm. Soimah berkoneksi dengan apa dengan musik-musik lain gitu. Jordan Roots ya, Eh kalau nggak saya Pak. ya si Hmm. Lugas ya, yang kayak Kang Iman Hule, kayak dengan Ya. Nah, kita melihat bahwa potensi-potensi keberpihakan untuk melihat karena di sini sudah tidak ada barrier lagi untuk persoalan kreativitas. Nah, makanya Betul. kan yang kreatif dilakukan oleh Bujana waktu itu dia tidak menisbikan stereotip keumuman di dalam lokus-lokus musik secara umum. Makanya kan Mandini yang dibikin pola-pola pola-pola bentuknya lebih ke memperkenalkan kulturnya itu yang penting gitu. Betul, betul, betul. Kalau bermain Dan musik yang lain kan tidak sekedar nempel gitu ya Pak ya, si komposisinya hmm, teh benar-benar menyatu gitu iya di kultur. ya Betul. begitu. Ya, jadi banyak Bali itu terutama kayak Balawan dan lain-lain sebagainya dia memindahkan sebuah potensi-potensi karakteristik skill yang tidak dimiliki oleh orang lain, misalkan pola-pola kebiar dia mainkan di dalam gitar dan lain-lain, itu yang menjadi akhirnya kan ya itu yang saya katakan ketika hal-hal yang ikoniknya itu dimunculkan oleh pemilik budayanya maka itu akan menjadi sebuah identitas Betul. gitu. Jadi nambah power deui gitu nya Pak lamun di Iya, komposisi musiknya gitu nambah nambah power lagi betul. gitu. Asik, ada Hmm. lagi Pak. Setuju Pak, Cina. Kalau kita ini dari Celia Regina. Setuju Pak Mhm. kalau kita kolaborasi atau tampil di luar tanah air, audiens ataupun artis yang ikut kolaborasi lebih menghargai dan dengan mudahnya memberikan apresiasi positif kepada pemain ya tadi yang sudah dibahas. Gitu ya Pak ya. Gitu. Hmm, Jadilah betul. pandai-pandailah membanggakan apa yang kita punyai karena itu Ah, satu-satunya gitu. loh gitu ya. Hmm, Sederhananya ya. Itu mah ya. pendidikan ke SMP bahasanya gitu. Asik. Asik, ada Nurholis lagi nih. Kang, ceritain Hmm. dong tentang konsep world music oleh Peter Gabriel dan Woman. Wah, mantap nih. Iya kalau kalau Woman itu sendiri kan sebetulnya dulu nih agak sedikit dalam tanda kutip ya berbau politis karena yang dulu mah penyelenggaraan Women yang diprakarsai oleh Peter Gabriel itu lebih ke pemahaman yang sifatnya negara-negara Commonwealth dia. Makanya Hmm, yang penyelenggaranya di Inggris, di Australia, di New Zealand gitu ya. Artinya negara-negara yang pernah dikolonisasi oleh Inggris gitu. Makanya ketika tiba-tiba Indonesia ingin bikin Women itu sangat sulit masuk. Tapi hmm. terlepas dari persoalan itu, Women menjadi sebuah